Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Taufik Triantoro, mahasiswa semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Negara dari UBPBJ Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal penting, yaitu macam-macam term dalam logika dan juga logical fallacy atau sesat pikir. Dan ya, mari kita langsung bahas. Yang pertama, dalam logika, term adalah satuan terkecil dari suatu proposisi atau pernyataan. Term bisa berupa subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Nah, yang berdasarkan hakikatnya, term dibagi ke dalam beberapa jenis. Di sini saya akan menyebutkan 3 jenis term beserta contohnya. Yang pertama adalah term konkret, yang mana term ini menunjuk pada suatu yang nyata atau dapat diindra secara langsung. Contohnya adalah meja, kucing, atau rumah. Untuk contoh kalimatnya mungkin seperti ini. Meja itu terbuat dari kayu. Jadi meja adalah term yang konkret. Yang kedua adalah term abstrak, yang untuk pengertiannya, term abstrak adalah term yang menunjuk pada konsep, gagasan, atau sifat yang bukan benda fisik. Contohnya adalah keadilan, kebijaksanaan, atau kesedihan. Nah, mungkin untuk contoh kalimatnya adalah keadilan harus ditegakkan. Jadi keadilan di sini adalah term yang abstrak. Yang ketiga adalah term kolektif, yang mana term kolektif merujuk pada kumpulan atau kelompok secara keseluruhan. Contohnya ada keluarga, ada tim, ataupun masyarakat. Nah, untuk contoh kalimatnya mungkin adalah keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, keluarga di sini adalah term kolektif. Selanjutnya kita akan bahas tentang logical fallacy, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sesat pikir. Nah, logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir yang terlihat logis tapi sebenarnya menyesatkan. Salah satu contoh logical fallacy yang cukup umum adalah ad hominem. Ini adalah jenis sesat pikir di mana seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan argumennya. Contohnya adalah, kamu gak usah ngomong soal kebersihan deh, kamu sendiri aja jarang mandi. Padahal argumen tentang kebersihan bisa tetap benar meskipun pembicaranya di sini kurang bersih. Lalu bagaimana agar kita bisa terhindar dari logical fallacy? Ada beberapa cara. Yang pertama, fokus pada argumen, bukan pada siapa pembicaranya. Yang kedua, pastikan argumen disusun secara logis dan berurutan. Yang ketiga, lakukan verifikasi fakta, jangan hanya mengandalkan asumsi saja. Yang keempat, biasakan untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap koreksi. Nah, itulah pembahasan singkat saya mengenai 3 jenis term dan contoh logical fallacy. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua dalam berpikir secara logis dan kritis. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.